Pernah nggak kamu ngerasa kayak orang asing di tengah keramaian? Duduk dalam obrolan tapi hati kamu kosong. Tersenyum tapi bukan karena bahagia, melainkan karena kamu merasa itu yang diharapkan. Kalau kamu pernah ngerasa seperti itu, kamu nggak sendiri. Video ini bukan buat semua orang, ini buat kamu yang mulai sadar bahwa ada yang nggak beres dari cara dunia ini bekerja. Filsuf pesimis Arthur Schopenhauer pernah bilang bahwa makin tinggi kecerdasan seseorang, makin besar pula kecenderungannya untuk merasa terasing dari masyarakat. Bukan karena mereka sombong, justru karena mereka bisa melihat hal yang tidak dilihat orang lain. Topeng. Mereka melihat kepalsuan yang disamarkan jadi sopan santun, melihat dunia di mana penerimaan lebih penting dari kebenaran, dan merasa lelah karena harus terus berpura-pura. Berapa banyak dari kita yang tetap tinggal dalam percakapan yang membosankan hanya karena takut dianggap tidak sopan? Berapa banyak dari kita yang tertawa saat tidak lucu hanya supaya dianggap ramah? Dan lebih dalam lagi, berapa banyak dari kita yang merasa setiap interaksi sosial seperti transaksi? Kita memberi sebagian dari diri kita demi validasi. Schopenhauer percaya bahwa kecerdasan dan kehidupan sosial itu seringkali bertentangan. Orang yang berpikir mendalam akan melihat bahwa banyak hubungan bersifat permukaan, bahwa kebisingan dunia hanya menutupi keheningan yang dibutuhkan untuk berpikir jernih. Dan makin kamu menyadari itu, makin kamu merasa nggak cocok. Tapi disitulah dilema dimulai. Kesadaran itu membawa kesepian. Kamu mulai menarik diri. Bukan karena benci orang, tapi karena kamu lebih menghargai waktumu daripada basa-basi. Dan perlahan, kesepian itu bukan lagi hukuman. Ia jadi tempat yang tenang, tempat di mana kamu bisa mendengar pikiranmu sendiri, tempat di mana kamu bisa mulai membangun sesuatu yang benar-benar berarti. Kesunyian itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Ketika kamu berhenti mencari validasi, kamu jadi misteri. Dan misteri itu menarik. Dunia melihat kamu sebagai teka-teki. Mereka bertanya-tanya, kenapa kamu tidak bermain dalam permainan sosial yang sama? Kenapa kamu tidak panik saat tidak diundang, tidak gelisah saat tidak dibalas? Jawabannya sederhana, karena kamu sudah melihat sesuatu yang mereka belum lihat. Kamu sadar bahwa kebebasan sejati datang dari kemampuan untuk berdiri sendiri, bukan dari disukai, bukan dari diterima, tapi dari kemampuan untuk memilih hidup yang selaras dengan nilai-nilai kamu sendiri. Para pemikir besar seperti Da Vinci, Newton, bahkan Tesla, mereka tidak antisosial. Mereka hanya tidak ingin mengorbankan waktu dan energi mereka untuk hal yang tidak berarti. Mereka tahu bahwa kedalaman tidak bisa ditemukan dalam kebisingan. Mereka memilih untuk menjauh bukan karena membenci dunia, tapi karena mereka ingin melihat dunia dengan lebih jernih. Schopenhauer sendiri menjalani hidupnya dengan kesendirian yang dipilih. Ia lebih memilih buku, musik, dan refleksi dibanding pergaulan sosial yang kosong. Baginya, semakin seseorang cerdas, semakin ia menyadari bahwa mayoritas hubungan sosial tidak menawarkan makna, hanya distraksi. Ia percaya bahwa dalam keheningan, seseorang bisa mengenali dirinya yang paling sejati. Dan justru disinilah paradoksnya. Makin kamu tidak peduli untuk diterima, makin kuat kamu terlihat. Ketika kamu tidak berusaha tampil menarik, kamu justru jadi menarik. Ketika kamu berhenti bicara demi validasi, kata-kata kamu jadi lebih berpengaruh. Karena dunia menghargai ketulusan, tapi jarang menemukannya. Masyarakat modern seringkali menjebak kita dalam ilusi koneksi. Media sosial memberi kita kesan bahwa kita terhubung, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah pertukaran sorotan palsu. Validasi berubah jadi komoditas. Semakin banyak like, semakin tinggi nilai kita di mata orang lain. Tapi siapa yang menilai? Dan apa nilainya jika kita bahkan tidak mengenal diri kita sendiri? Kesendirian memberi ruang untuk menyaring semua kebisingan itu. Dalam diam kita belajar memilah mana yang perlu kita pertahankan dan mana yang harus kita lepaskan. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua perhatian itu berharga dan tidak semua keramaian adalah kebahagiaan. Justru dalam sunyi, kita akhirnya bisa mendengar hal yang paling penting, suara hati kita sendiri.
Sayangnya, banyak yang menolak untuk menghadapi sunyi karena takut berhadapan dengan diri sendiri. Mereka lebih memilih gangguan konstan, terus mencari stimulus dari luar agar tidak perlu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam keheningan. Tapi pertumbuhan sejati justru lahir dari keberanian untuk duduk dalam kesunyian itu dan mendengar apa yang sebenarnya ingin dikatakan jiwa kita. Dan yang menarik, semakin kita nyaman dengan sunyi, semakin kita bisa membedakan mana hubungan yang tulus dan mana yang hanya sebatas basa-basi. Kita menjadi lebih selektif, bukan karena sombong, tapi karena kita mulai mengerti bahwa energi kita terbatas dan menghabiskannya hanya untuk merasa dilihat, bukan lagi prioritas. Keheningan mengajarkan kita disiplin. Dalam dunia yang terus memanggil perhatian, kemampuan untuk diam dan tetap fokus adalah bentuk kekuatan baru. Ini bukan tentang membenci dunia, tapi tentang menjaga agar dunia tidak mengambil seluruh bagian dari diri kita. Karena jika kamu terus membiarkan dunia mengatur detik demi detik hidupmu, kamu akan kehilangan arah dan esensi. Dan saat kamu terbiasa berjalan sendiri, kamu akan mulai menemukan jalan yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Jalan yang tidak ditandai oleh arah mayoritas, tapi dibentuk oleh intuisi dan keinginan terdalam. Mungkin jalannya lebih sepi, lebih sunyi, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Karena tidak semua orang punya keberanian untuk melangkah ke sana. Kadang kita terlalu sibuk mengejar pengakuan dari luar sampai lupa bahwa yang paling kita butuhkan adalah pengakuan dari dalam. Kita menunggu orang lain melihat nilai kita, padahal kita sendiri belum duduk sejenak dan bertanya, apa aku sudah benar-benar melihat diriku sendiri? Ironisnya, kita sering menuntut penerimaan dari dunia luar, tapi gagal memberikan penerimaan yang sama pada diri sendiri. Maka dari itu, kesendirian bukan sekadar ruang untuk menjauh, tapi kesempatan untuk berdamai dengan siapa kita sebenarnya. Ada saat di mana kamu akan merasa dunia terlalu gaduh, terlalu bising, terlalu menuntut. Dan pada saat itulah kamu akan tahu betapa berharganya keheningan yang dulu kamu abaikan. Karena dalam keheningan kamu mulai melihat kejelasan. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari ramai, dari pesta, dari pengakuan sosial, tapi bisa muncul dari momen sederhana. Secangkir kopi hangat, suara hujan, atau napas dalam yang kamu ambil di tengah malam. Dan mungkin yang paling menyembuhkan dari semua ini adalah kenyataan bahwa kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kamu tidak hidup untuk jadi versi ideal di mata orang lain. Kamu hidup untuk jadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Dan jika itu artinya harus menempuh jalan yang sunyi, maka biarkanlah. Karena di ujung jalan itu ada kedamaian yang tidak bisa ditukar dengan popularitas atau validasi apapun. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat, tidak perlu selalu ada di tengah keramaian untuk merasa berharga. Justru di balik kesendirian, kamu bisa menemukan bahwa penerimaan terbesar datang bukan dari luar tapi dari dirimu sendiri. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Jangan takut untuk berbeda. Jangan takut untuk menepi sejenak. Karena dalam diam, kamu bisa menemukan suara yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Suara itulah yang akan menuntunmu kembali pada dirimu yang sejati. Dan mungkin inilah momen paling penting dari semuanya. Saat kamu bisa berdiri sendiri tanpa rasa kehilangan, saat kamu bisa merasa utuh tanpa harus dicintai semua orang, saat kamu bisa tersenyum bukan karena dunia menyambutmu, tapi karena kamu akhirnya menyambut dirimu sendiri. Di sana, di titik itu, kamu telah pulang. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang berapa banyak orang yang mengenal kita, tapi seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Bukan tentang berapa banyak suara yang menyapa, tapi apakah kita bisa menyapa hati kita sendiri dalam keheningan. Dan saat kita bisa melakukannya, kita tidak lagi merasa sendirian, karena kita telah menjadi teman terbaik bagi diri kita sendiri. Kesendirian bukan berarti tidak dicintai. Kesendirian adalah bentuk cinta yang paling jujur. Cinta dari dirimu untuk dirimu. Cinta yang tidak menuntut topeng, tidak meminta persetujuan, tidak butuh keramaian untuk merasa hidup. Di dalamnya ada ruang untuk menjadi utuh apa adanya.
Kalau kamu merasa video ini menyentuh bagian dari dirimu yang selama ini terabaikan, jangan ragu untuk klik tombol like dan bagikan ke temanmu yang mungkin juga sedang mencari makna. Tulis di kolom komentar. Keheningan adalah kekuatan, biar kita tahu kamu bagian dari mereka yang berani hidup dengan kesadaran. Dan kalau kamu belum subscribe, sekarang waktunya. Karena di channel ini kita bukan cuma bicara, kita memahami. Sampai jumpa di video berikutnya.